kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Oh Jesus. Sama-sama katakan, kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Engkau juru selamat kami Tuhan, hanya Engkau yang sanggup ubahkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Oh, jamah setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau lebih lagi Bapa. Oh yes Lord, mari kita semua bangkit berdiri saudara. Katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Mari kita sama-sama we sing together. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus.
Christmas everyone. Selamat Natal semuanya. Dan teman-teman semua, yang paling berbahagia adalah bahwa Kristus Yesus datang di tengah-tengah kita. Amin. Saudara bisa kasih senyum kiri dan kanan, bahwa hari yang bahagia Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Saya mau welcome Pastor Susanto yang hari ini akan serve kita dalam firman Tuhan lagi. Terima kasih Pastor. Dan di tengah-tengah kita juga ada Pak Philip yang kita kasihi. Selamat datang Pak Philip. Kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan yang luar biasa dan teman-teman yang sangat saya cintai. Dan kita welcome semuanya di rumah Tuhan. Haleluya. We worship you Lord. Mari kita sembah Yesus Tuhan. We worship you Lord. Sekali lagi kita nyanyikan chordnya. Sama-sama kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Dan ku akan memuji nama-Mu Tuhan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Would you please raise up your hand? We sing together. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau Yesus juru selamat. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Dia mengubahkan hidup kita. Mengubah hidupku. We give you all the glory. We sing hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you. You may be seated. Kita akan saksikan video opening. Lalu kita akan persilakan Pastor Santo untuk mengajar. Terima kasih. Saudara, ketika saya diminta Pak Yunus untuk melayani di tanggal 25 ini, saya biasanya enggak pernah bertanya, tapi kali ini saya bertanya, Pak, ada tema enggak gitu.
Terus saya diberi tahu, oh ya ada Pak, kita punya tema dari pusat GPI Rock di Indonesia. Lalu temanya dikirimkan ke saya, the Son of Man. Saya diberi tema itu kaget, waduh, ini tema angel ini, tema susah ini. Kenapa? Sebab di Alkitab, the Son of Man itu sentral dari berita Alkitab. Gimana ya? Son of Man. Waduh, sejak saya diberi kapan ya? 2 bulan yang lalu atau? Saya sudah mencoba baca, saya bandingkan ini itu supaya saya nggak keliru. Ya sudah, wong saya yang minta sendiri ya, salahnya sendiri toh, saudara-saudara, ya toh, dikasih tema begitu ya. Ya, saya pikir wah tahu begini aku nggak minta tema ini, supaya khotbahnya bisa bebas gitu ya. Nah, saudara, memang kita akan membaca kitab Daniel pasal 7 ya, sebagai dasar dari pemberitaan firman Tuhan. Dari mana asal dari istilah the Son of Man ini berada. Gitu, saudara. Tapi memang ada sedikit pertanyaan dan renungan awal yang patut kita pikirkan, saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya itu tidak bisa memilih dilahirkan dari papa mama kita siapa, dari keluarga siapa, betul enggak? Setiap orang harus menerima itu, begitu. Entah dilahirkan dari papa mama yang rasnya kuning, hitam, putih, ya toh merah. Wah, kita menerima itu dan kita tidak bisa memilih. Yang kedua, saudara, kita juga tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Ada orang yang dilahirkan di kolong jembatan, ada orang yang dilahirkan di sebuah desa dari keluarga yang sangat sederhana, ada orang yang dilahirkan di istana, ada orang yang dilahirkan dari keluarga yang sangat sukses menurut dunia ini, begitu. Orang tidak bisa memilih. Dia menerima itu. Tetapi saudara, supaya saudara tahu bahwa setiap orang yang dilahirkan di dunia ini, Tuhan yang menciptakan kita itu mempunyai rencana yang besar. Nah, apakah rencana Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita terus mengikuti dan kita peka terhadap pimpinan Tuhan dan mengembangkan apa yang Tuhan sediakan. Bisa enggak orang itu tidak mencapai apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam rencana besar hidupnya? Bisa, karena dirusak sendiri. Dirusak sendiri. Loh kalau gitu Tuhan tuh kalah dengan manusia? Enggak. Tuhan tidak pernah kalah dengan manusia. Tetapi Tuhan bisa memakai ketololan manusia itu untuk mencapai tujuannya. Memang rencana besar Tuhan itu bisa dirusak. Contohnya Tuhan menghendaki menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka itu tinggal di Eden yang begitu menyenangkan. Dirusak oleh Adam dan Hawa sendiri. Sehingga jatuh di dalam dosa. Sehingga hidupnya menjadi begitu sengsara. Digambarkan kesengsaraan itu bekerja dengan mengeluarkan peluh dan bumi mengeluarkan semak duri. Itu bukan kalau kita bekerja tanpa berpeluh itu artinya kita tidak berdosa, enggak. Itu cuma simbol bahwa manusia itu bekerja nanti tidak lagi bekerja begitu menyenangkan, tetapi bekerja itu menjadi beban hidup. Saudara pernah enggak bekerja dalam hidup ini semuanya? Saudara menggerutu, saudara merasa capek. Ya kan, setiap orang pasti pernah sekali, 2 kali mungkin mengalami itu. Ada yang terus menerus begitu, saudara. Jadi memang kita tidak bisa memilih ya. Nah, kita baca kitab Daniel yang menjadi dasar khotbah kita, the Son of Man, itu yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, kemudian yang digenapi di Perjanjian Baru. Dan yang saya khotbahkan ini baru separuh. Saya bilang kan
2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Nanti khotbahnya harus dilanjutkan Pak Yunus. Nah itu lanjutannya itu di sini, saudara-saudara. Saya mengkhotbahkan apa yang dinubuatkan perjanjian lama dan yang digenapi di perjanjian baru. Tapi nanti Pak Yunus lebih susah mengkhotbahkannya. Karena tadi itu diberi judul susah ya, tema ya. Jadi susahnya saya geser ke Pak Yunus saja ya. Gitu ya. Itu Pak Yunus akan mengkhotbahkan siapa the Son of Man itu yang akan datang, yang sedang dinubuatkan. Kalau saya membicarakan yang sudah dinubuatkan dan sudah terjadi. Tapi Pak Yunus akan khotbah mungkin yang sedang dinubuatkan dan yang sedang akan terjadi. Ya, ini kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Sementara ini Daniel dalam penglihatannya, saudara, aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Semua penafsir itu mengatakan ini adalah Allah Bapa di sorga. Ya, lambang bahwa rambutnya putih, lalu seperti salju bersih. Di sini rambut yang putih salju siapa ya? Beberapa orang saya sudah lihat ya. Kalau saya masih campuran ya. Tapi rambut putih itu sebuah lambang sebetulnya. Lambang kebijaksanaan, lambang pengalamannya banyak begitu. Kok banyak orang loh, rambutnya mulai memutih, sibuk disemir gitu ya. Biar awet muda, padahal rambut putih itu lambang loh, kebijaksanaan begitu. Moga-moga ya saudara. Ya. Dan di sana disebutkan ada suatu sungai. Ya, sementara aku terus melihat tahta itu diletakkan, ya tahu tadi. Lalu suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Jadi mengalir sungai dari hadapan yang maha tinggi tadi, yang rambutnya putih tadi. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ini ada yang menafsirkan saudara bahwa malaikat itu diciptakan dari api. Jadi kalau disebutkan suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, itu artinya para malaikat yang sudah siap diutus Tuhan untuk melakukan pelayanan apa saja yang Tuhan kehendaki. Ya, dan di sini lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat 11. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Nah ini karena ayatnya saya putus, saudara mesti baca di ayat-ayat sebelumnya. Bahwa ada 5 macam binatang, yang satu itu punya tanduk banyak, lalu tumbuh tanduk yang baru dan mulutnya itu begitu sombong, congkak sekali. Nah di sini dikatakan ya, aku terus melihatnya. Karena perkataannya yang sombong diucapkan tanduk itu semua simbol-simbol penglihatan, saudara ya. Ayat 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu saatnya. Sebetulnya ini simbol-simbol dari kerajaan di dunia yang memerintah dengan penuh kesombongan, kecongkaan dan mengabaikan Dia, Sang Penguasa dan Pencipta alam semesta. Akhir dari semuanya itu,
maka kekuasaan binatang-binatang yang dicabut itu, hidup mereka tentunya sampai pada waktu dan saatnya. Karena Tuhan itu mempunyai plan terhadap mereka. Tuhan punya kontrol. Kejahatan tidak mungkin dibiarkan merajalela di dunia ini. Pada akhirnya, kebenaran itu pasti akan menang. Kalau kemarin kita sedikit saya menyinggung tentang Taoism. Ya, ajaran intinya itu yin dan yang. Yin dan yang itu tidak mungkin satu dengan yang lain saling membinasakan, saling meniadakan. Tapi firman Tuhan mengatakan pada saatnya, maka kegelapan, kejahatan itu pasti akan dihancurkannya. Oke. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti, ya, bukan seorang anak manusia, tapi seorang seperti anak manusia, ya. Jadi di langit, di sorga, tetapi penampakannya itu manusia, nah, anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ayat 15. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Saudara-saudara, memang seperti tadi saya membukanya dengan suatu ilustrasi, kita tidak bisa memilih, tetapi setiap kita, saudara-saudara, mau jadi gembel, mau jadi orang gelandangan, mau jadi orang yang ya hidup semau kita, atau menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang seperti Tuhan tentukan, itu juga sangat dipengaruhi dan bergantung pada kita. Tuhan sudah menyediakan semua fasilitas, talenta, Tuhan menyediakan penyertaan dan pimpinannya. Kalau kita tidak memakainya, maka hidup ini sebetulnya ada dua yang berlaku. Satu misteri, yang kedua pilihan kita juga. Walaupun kita berjuang keras, tetapi harus diakui ada misteri. Sehingga kita melihat, aneh ya, ada orang yang dilahirkan di tepi sungai. Bantaran sungai itu kan biasanya tempat-tempat ilegal ya. Kalau orang itu lahir di situ itu pasti dari keluarga yang betul-betul miskin. Dibesarkan di situ, digusur, setiap kali digusur, tapi suatu hari jadi presiden. Saudara tahu kan siapa yang saya maksud, ya kan? Itu. Tapi ada orang yang hidupnya itu sukses, dilahirkan dari keluarga yang sukses. Setelah itu saya kenal, dulu itu saya nggak bayangin bisa hidup seperti dia. Kok sekarang cuma begitu ya? Jadi hidup ini ada misteri saudara di dalamnya. Oleh sebab itu, janganlah kita melihat seseorang itu seperti yang saya ingatkan khotbah saya yang lalu, minggu lalu. Jangan melihat, kalau membeli buku jangan lihat covernya. Jangan menilai orang itu dari tampilan luarnya, saudara-saudara. Kita melihat Kristus. Dia dilahirkan di kandang yang amat hina. Bahkan itu pun karena belas kasihan. Karena begitu dia mengetuk pintu, dengan pintu orang tuanya tidak ada tempat bagi dia. Dan dia terpaksa dilahirkan di sebuah kandang. Ditaruh di palungan. Itu tempat untuk dia. Tetapi sebetulnya rencana Allah yang besar, yang rahasia itu
sudah dinubuatkan oleh Daniel ini. Dia adalah the Son of Man. Nah, saudara, dari mana saya tahu? Saudara, kalau saudara membaca dari kitab Matius, saudara, oleh sebab itu perjanjian lama itu kalau mau dimengerti harus ditafsir di perjanjian baru. Matius pasal Matius pasal 16 ayat 16. Pertanyaan Yesus kepada Petrus, siapakah anak manusia itu? Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Menurut banyak orang siapa? Ada yang mengatakan, oh dia Elia. Ada yang mengatakan, oh dia siapa lagi ya? Tapi menurut kamu, siapakah anak manusia itu? Itu pertanyaan Yesus kepada Petrus. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Lalu mulai saat itu Yesus melarang Petrus, jangan ngomong-ngomong. Supaya orang tidak salah sangka. Supaya apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidupnya, itu menggenapi nubuat itu. Begitu. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64, saudara, apa yang menjadi alasan Yesus disalib? Jadi kita mungkin tidak bisa mengerti Natal tanpa menghubungkan dengan Paskah. Pertanyaan Yesus kepada pertanyaan imam besar kepada Yesus yang menjadi keputusan Yesus disalib. Di dalam Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64, imam besar itu bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Mereka tidak berani nyebut anak manusia, sebab itu sebutan untuk suatu oknum yang sangat sakral. Sehingga mereka mengatakan, apakah engkau Mesias? Artinya juru selamat yang kita nanti-nantikan itu, yang dijanjikan itu, anak dari yang terpuji. Lalu apa kata Yesus? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Seperti nubuat Daniel tadi kan, penglihatan Daniel lagi. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya, lambang dia berduka, lambang dia marah, dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengarnya, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Karena Yesus mengklaim dialah anak manusia itu yang datang dengan awan-awan itu. Jadi sebenarnya siapa anak manusia itu yang menjadi persoalan besar dalam kehidupan Yesus, yang menjadi begitu kontroversi di dalam kehidupan Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara, akar mula adalah wahyu penglihatan Daniel tadi yang menjadi bahan diskusi sepanjang abad yang diselidiki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Israel perjanjian lama yang ayatnya sedang kita bahas itu. Dia disebutkan pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar tadi, di mana Daniel bermimpi dan dalam penglihatan itu, Daniel melihat ini bukan mimpi yang biasa. Ini mimpi yang luar biasa, oleh sebab itu segera Daniel menuliskannya supaya apa yang dilihatnya itu jangan sampai Daniel lupa. Sehingga dia bisa dibaca semua orang. Nah, pusat penglihatan itu adalah
mimpi yang besar tentang anak manusia itu, saudara-saudara. Yang bisa menghancurkan simbol-simbol dari binatang-binatang yang merupakan simbol kerajaan dunia. Zaman dulu, saudara-saudara, kalau orang itu mau mengkritik, mau menilai penguasa dunia itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah lebih demokratis, lebih gampang. Kalau dulu orang itu takut, ya, takut untuk mengkritik. Sehingga mereka itu memberikan simbol. Oh, pemerintahan ini lambangnya kan burung Raja Wali. Wah, burung Raja Wali yang sekarang itu dia begitu congkak dan sombong. Burung Raja Wali ini mau mendeportasi semua orang yang tidak dikehendaki di negeri ini. Wah, itu saudara pasti tahu siapa maksudnya. Oh, ada lagi yang baru muncul, yaitu naga besar yang muncul dari dalam lautan yang akan menguasai dunia. Sekarang sudah kelihatan kekuasaannya. Kalau kita lihat barang-barang di seluruh dunia, pasti made in-nya dia. Nah, itu nggak usah diberitahu siapa naga itu, orang sudah pasti asosiasinya. Oh, ini. Jadi zaman dulu itu model penyataannya itu penyataan pakai simbol-simbol. Supaya orang nggak gampang disalahkan. Supaya orang yang berhikmat saja ngerti, oh maksudnya itu. Ya. Nah, Yesus digambarkan sebagai anak manusia yang datang dengan awan-awan tadi yang akan menghancurkan semua kekuasaan dunia ini. Dan dari apa yang dilakukan Yesus, saudara-saudara, dia akan menjadikan suatu langit dan bumi yang baru, tatanan dunia yang baru, di mana orang-orang percaya yang mau mengiring dia dengan setia, itu akan dibagiin kekuasaan untuk ikut memerintah di dunia ini. Nah, itu yang akan datang. Itu yang belum diketahui, itu yang masih misteri, saudara. Tetapi kalau saudara baca terus dari ayat-ayat selanjutnya, pasal 7 ayat 25 dan sebagainya, dia membagikan kekuasaan-kekuasaan itu kepada orang-orang yang mau menyembah, mau mengakui dia. Nah, ini kalau dibandingkan, saudara, dengan 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan Matius pasal 16 ayat 19, disebutkan bahwa dia akan membagikan kekuasaannya untuk kepada orang-orang yang percaya untuk ikut memerintah bersama dia. Nah, itu yang kita nggak tahu. Bagaimana itu kelak? Ya, biar Pak Gembala aja yang menguraikan ya. Begitu ya. Dan dikatakan bahwa kepada Petrus tadi yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang kudus. Pasal 16 ayat 19 dikatakan kepadamu, kepada orang-orang yang percaya seperti Petrus itu, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Waduh, suatu kekuasaan, pemberian kekuasaan yang luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan nanti bagaimana sih peran serta orang-orang percaya itu di dalam tahta pemerintahan di mana Kristus itu menjadi raja yang kekal tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita merenungkan nubuat-nubuat ini yang sudah separuh digenapi, bahwa Kristus datang, lahir di kandang yang begitu hina, sesuai dengan yang dinubuatkan. Dia mati di atas kayu salib, tetapi dia tidak tinggal mati, tetapi dia bangkit, disaksikan banyak orang, dan dia naik ke surga, disaksikan banyak orang. Dan segala sesuatu yang
dijanjikan itu terus menerus digenapi dalam hidup kita. Itu baru separuh. Nanti separuhnya di mana dia akan datang sebagai anak manusia yang bukan lagi sebagai bayi Natal yang lemah. Bayi Natal yang lahir di kandang yang hina. Tidak, kedatangan dia kedua kalinya nanti sebagai raja. Sebagai imam. Dan dia juga datang sebagai hakim yang akan mengadili semua orang. Tanpa terkecuali orang yang percaya maupun tidak percaya. Semuanya akan diadili oleh dia. Dibukalah kitab kehidupan. Di dalam kitab kehidupan itu memang ada daftar orang-orang yang percaya atau tidak. Tapi semua orang pasti diadili termasuk orang percaya. Perjanjian baru mengungkapkan itu. Kita nggak bisa, aku sudah percaya Yesus. Nggak sampai pengadilan nanti langsung aja bablas masuk surga. Seperti kalau kita itu lewat jalan tol, sudah ada yang bayari bablas saja. Enggak, tetap ada dalam pengadilan. Tetapi saudara, ketika pengadilan itu mengatakan, kamu, namamu keren, Yunus Perkasa. Waduh ini susah ini mengadili orang yang perkasa begini ya. Begitu. Dilihat riwayat hidupnya, waduh ternyata pendeta. Tapi kok ya masih banyak dosa gini ya. Begitu. Lalu ada si penuduh mengatakan, iya dia begini, dia begitu, dan sebagainya. Vonisnya kan, ya sudah dia mesti dibuang. Mesti dihukum mati di dalam kekekalan. Tetapi Kristus akan maju sebagai pembela dan mengatakan, aku sudah membayar lunas. Aku sudah menebusnya. Dia yang duduk di tahta yang maha tinggi itu. Yang bertahta di atas tahta yang kekal tadi. Dia sudah membayar lunas, saudara. Sebab di dunia ini tidak ada makan siang gratis, betul ya? Kalau ada yang gratisan, itu pasti sudah ada yang bayar. Gak percaya. Begitu. Nanti sebentar lagi kita akan makan siang gratis. Setiap orang gak diminta, ayo bayar dulu baru beri makan siang. Enggak. Gratis, gitu. Bagaimana bisa gratis? Ya karena ada orang yang sudah menyediakan, yang sudah bayar. Enggak ada itu terjadi di situ. Ada dengan sendirinya, enggak ada. Ada orang yang sudah bayar. Yang sudah mempersiapkan semuanya. Saudara di sini bersuka cita. Tempat ibadah ini enak banget gitu ya. Menyenangkan. Gratis benar ya Pak Yunus? Atau tiap bulan bayar Pak? Enggak ya. Ada gereja-gereja lain yang bayar ya. Kok gratis? Ternyata ya sudah ada yang bayar ya. Waktu bangun ini kan Pak Philip bayar ya Pak ya. Kadang terjadi jreng begitu aja ada. Lalu karena ada ya wis ini biar dipakai untuk gereja yang ini. Enggak juga. Ada orang yang sudah rela membayar sehingga untuk kita lah. Sehingga hidup kita ini mestinya dipenuhi dengan syukur. Karena hidup kita ini sudah ada yang bayar saudara. Sehingga kalau kita ini diselamatkan. Memang betul gratis karena dia sudah membayar lebih dulu. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk senantiasa mensyukuri hidup kita. Bagaimana cara kita mensyukuri hidup kita? Yaitu dengan terus menerus kita bergantung. Kita terus menerus bersandar. Bila mana kita itu jatuh. Bila mana kita itu lemah. Bila mana iman kita itu goyah. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bergantunglah kepada Dia, Kristus, yang sudah membayar lunas seluruh hidup kita. Maka kita akan terus dipimpinnya sampai Dia datang kedua kalinya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Hari ini jika kami boleh sampai di tahun 2024, di tanggal 25 Desember genap kami
boleh memasuki Natal tahun ini. Namun Natal tahun ini adalah Natal di mana kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Di mana Engkau Tuhan akan bertemu muka dengan kami semuanya sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus. Dan Engkau akan memimpin kami memasuki kerajaan surga yang kekal yang Engkau janjikan itu. Hati kami bersukacita, hati kami senantiasa rindu, hati kami senantiasa dipenuhi dengan kerinduan yang besar. Kapan hal itu terjadi? Agar supaya kami boleh bersukacita dan sukacita kami itu penuh. Namun sebelum hal itu terjadi, ajarlah kami setia melakukan tugas pelayanan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup, supaya melalui kehidupan kami banyak orang yang boleh percaya kepadamu dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berita Natal yang boleh kami dengar pada saat ini. Haleluya. Amin.